Petir, kilat, atau halilintar adalah gejala alam yang biasanya muncul pada musim hujan saat langit memunculkan kilatan cahaya sesaat yang menyilaukan. Beberapa saat kemudian disusul dengan suara menggelegar yang disebut guruh. Perbedaan waktu kemunculan ini disebabkan adanya perbedaan antara suara dan kecepatan cahaya. Petir merupakan gejala alam yang bisa dianalogikan dengan sebuah kondensator raksasa. Saat lempeng pertama berupa awan, bisa lempeng negatif atau positif, dan lempeng kedua adalah bumi yang dianggap netral. Seperti yang sudah diketahui, kapasitor adalah sebuah komponen pasif pada rangkaian listrik yang bisa menyimpan energi sesaat atau energi storage. Petir juga dapat terjadi dari awan ke awan atau interclude yang bermuatan negatif dan yang satu laginya positif. Petir terjadi karena adanya perbedaan potensial antara awan dan bumi atau dengan awan lainnya. Proses terjadinya muatan pada awan karena dia bergerak terus-menerus secara teratur, dan selama pergerakannya dia akan berinteraksi dengan awan lainnya, sehingga muatan negatif akan berkumpul pada salah satu sisi atas atau bawah, sedangkan muatan positif berkumpul pada posisi sebaliknya. Jika perbedaan potensial antara awan dan bumi cukup besar, maka akan terjadi pembuangan muatan negatif atau elektron dari awan ke bumi atau sebaliknya untuk mencapai kesetimbangan. Pada proses pembuangan muatan ini, media yang dilalui elektron mampu menembus ambang batas isolasi udara. Inilah yang terjadi hujan, karena pada keadaan tersebut, udara mengandung kadar air yang lebih tinggi sehingga daya isolasinya turun dan arus lebih mudah mengalir. Karena adanya awan bermuatan positif, maka petir juga bisa terjadi antar awan yang berbeda muatan. Ya, itulah adalah proses terjadinya petir atau halilintar. Sekian dari saya, dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Fasa dari kelas 12 IPA 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana proses terjadinya halilintar atau petir. Sebelum masuk ke penjelasan proses terjadinya halilintar atau petir, di sini saya akan menjelaskan apa sih halilintar atau petir itu. Halilintar atau bisa disebut dengan petir adalah gejala alam yang biasanya muncul pada saat musim hujan. Langit memunculkan kilatan cahaya sesaat yang menyilaukan. Beberapa saat kemudian akan disusul dengan suara menggelegar yang disebut dengan guruh. Bagaimana sih suara guruh? Nih ya, kita dengarkan suara guruh. Nah, itu yang disebut dengan suara guruh. Lalu bagaimana sih petir bisa terjadi? Petir terjadi karena adanya perbedaan potensial antara awan dan bumi. Jadi bagaimana sih proses terjadinya petir? Jadi pada saat musim hujan, keadaan udara mengandung kadar air yang lebih tinggi dari biasanya, yang dapat membuat daya isolasinya menurun, hingga arus listrik lebih mudah mengalir pada saat itu. Nah, jadi petir ini terjadi ketika elektron di bawah awan tertarik oleh proton yang ada di daratan, dan ketika awan mengandung elektron yang bermuatan negatif, sedangkan bumi mengandung elektron yang bermuatan positif, sehingga terjadilah perbedaan potensial yang menyebabkan timbulnya petir ini. Dan inilah adalah contoh ilustrasi proses terjadinya petir. Pada saat itu, proses terjadinya muatan pada awan, dia bergerak terus-menerus secara teratur, dan selama pergerakannya, dia akan berinteraksi dengan awan lainnya. Sehingga muatan negatif akan berkumpul pada salah satu sisi, dan muatan positif pada sisi sebaliknya. Jika perbedaan potensial awan dan bumi lebih besar, maka akan terjadi pembuangan muatan negatif dari awan ke bumi atau sebaliknya. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan proses terjadinya petir. Petir adalah salah satu peristiwa yang berkaitan dengan listrik statis. Petir terjadi karena geseran antara awan yang melahirkan elektron-elektron bebas. Setelah proses penggesekan, lahirlah elektron-elektron bebas yang kemudian berkumpul dan memiliki cukup beda potensial untuk menyambar permukaan bumi.
Saking berbahayanya petir, kini dibuat alat penangkal petir yang bisa dipasang di bangunan-bangunan tinggi. Ada juga untuk menghindari terjadinya sambaran petir. Yang pertama, masuk ke dalam ruangan, cari tempat untuk berlindung, atur jarak kalian dengan orang sekitar, menjauh dari tempat yang terbuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rara Hasinatuzara dari kelas 12 IPA 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses terjadinya halilintar atau petir. Petir merupakan sebuah gejala alam yang dapat dianalogikan dengan kondensator raksasa. Saat lempeng pertama berupa awan dan lempeng keduanya berupa bumi. Petir terjadi karena adanya beda potensial antara awan dengan bumi atau dengan awan lainnya. Selama pergerakan, awan terus berinteraksi dengan awan lainnya, sehingga muatan yang negatif akan berkumpul pada satu sisi saja, dan sebaliknya muatan positif akan berkumpul di positif. Karena terjadi perbedaan potensial yang cukup besar antara awan dan bumi, maka terjadilah pembuangan muatan negatif berupa proton melalui udara. Dan pada saat itulah elektron dapat atau mampu menembus ambang batas isolasi udara, maka terjadilah ledakan yang sangat menggelegar yang kita sebut dengan guntur. Dan sekarang saya akan memberitahu cara-cara agar terhindar dari sambaran petir atau halilintar. Yang pertama, saat kita berada di luar ruangan, jangan sampai berteduh di bawah pohon besar. Jangan sampai kita dekat dengan tiang logam seperti antena. Yang kedua, kalau kita bekerja di bandara, jangan sampai berteduh di bawah sayap kapal. Yang ketiga, ketika ada petir, jaga jarak dengan orang sekitar minimal 5 meter. Yang keempat, usahakan duduk jongkok dengan kaki yang rapat. Dan yang kelima, jauhi pipa air, memakai sendal karet, dan lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kania Fada Gifta dari kelas 12 IPA 4 akan menjelaskan tentang proses terjadinya halilintar atau petir. Petir atau kilat merupakan fenomena alam yang umumnya terjadi pada saat musim hujan, yang diawali dengan kilatan cahaya dan saat kemudian terdengar suara gemuruh. Nah, kenapa terlihat cahaya dulu baru terdengar suara? Ini terjadi karena adanya perbedaan waktu kemunculan yang diakibatkan adanya selisih kecepatan suara dan kecepatan cahaya. Untuk pemahaman yang lebih mudah tentang terjadinya petir, kita akan memakai analogi sebuah kapasitor besar, di mana lempengan pertama yaitu awan. Lempengan ini bisa positif atau negatif. Dan lempengan kedua yaitu bumi yang mempunyai sifat netral. Seperti yang sudah kita ketahui, kapasitor merupakan sebuah elemen negatif di dalam hubungan listrik yang dapat menyimpan daya sejenak atau disebut energy storage. Petir juga dapat terjadi dari awan ke awan atau intercloud, yang salah satu awannya bermuatan negatif dan awan yang lain bermuatan positif. Petir terjadi karena ada perbedaan potensial antara awan dan bumi atau awan dengan awan lainnya. Proses terjadinya muatan pada awan karena awan berjalan secara teratur dan selama perjalanannya dia akan berhubungan dengan awan-awan lainnya yang mengakibatkan berkumpulnya muatan negatif di satu sisi, entah itu di atas atau di bawah. Sedangkan muatan positif berkumpul di sisi lainnya. Apabila perbedaan potensial di antara awan dan bumi besar, akan mengakibatkan terjadinya pembuangan muatan negatif atau disebut elektron dari awan ke bumi atau sebaliknya untuk mencapai kesetimbangan. Dalam proses pembuangan ini, udara merupakan media yang akan dilalui elektron. Apabila pada saat muatan elektron dapat menembus batas isolasi udara, maka terjadilah suara ledakan atau guntur. Kenapa petir lebih sering terjadi saat musim hujan? Karena pada keadaan hujan, udara mengandung kadar air yang lebih tinggi sehingga daya isolasinya turun dan arus lebih mudah mengalir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya Doni Sebastian Pratama dari kelas 12 IPA 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses terjadinya petir atau yang disebut halilintar. Petir terjadi karena adanya perbedaan potensial antara awan dengan bumi atau dengan awan lainnya. Jika perbedaan potensial antara awan dan bumi cukup besar, maka akan terjadi pembuangan muatan negatif atau elektron dari awan ke bumi ataupun sebaliknya untuk mencapai kesetimbangan. Ketika hujan lebat turun, ketika kita sering mendengar suara dentuman yang sangat besar dan sebuah kilatan dari langit, fenomena tersebut dinamakan petir atau halilintar. Tetapi faktanya, fenomena tersebut bisa ditemukan di kehidupan sehari-hari. Ketika kita usai menonton TV dan mematikannya dan mencoba menyentuh layar, terkadang kita mendapatkan sensasi kesetrum. Itulah fenomena petir dalam skala yang sangat kecil yang biasa disebut listrik statis. Pada saat terjadi petir dari langit, awan terus bergerak secara teratur. Dan terus-menerus selama pergerakan ini, awan akan berinteraksi dengan awan lainnya, sehingga bermuatan negatif akan berkumpul pada satu sisi saja, dan sisi sebaliknya akan berkumpul bermuatan positif. Jika perbedaan potensial antara awan dan bumi cukup besar, hal ini akan mengakibatkan terjadinya pembuangan muatan negatif dari awan ke bumi. Untuk mencapai kesetimbangan, pada saat proses pembuangan muatan ini, media yang dilalui adalah udara. Pada saat muatan negatif mampu menembus ambang batas isolasi udara, saat itulah terjadi ledakan yang kita dengar suara yang menggelegar atau disebut guntur. Kenapa guntur lebih lambat dibanding petir? Karena kecepatan cahaya lebih cepat dibanding kekuatan suara. Maka petir akan terjadi terlebih dahulu dibanding guntur. Cara menghindari bahaya petir, diusahakan kalian masuk di dalam ruangan karena petir cenderung menyambar di tempat yang terbuka. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Aprianti dari kelas 12 IPA 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses terjadinya petir. Petir adalah gejala alam yang terjadi pada saat turun hujan. Di saat langit memunculkan kilatan cahaya sesaat yang menyilaukan. Proses terjadinya petir adalah karena adanya perbedaan potensial yang tinggi pada awan. Awan yang memiliki kelebihan elektron pada lapisan bawah permukaan awan dibuang ke daratan untuk menyeimbangkan muatannya. Pada proses pembuangan muatan ini, media yang dilalui elektron adalah udara. Pada saat elektron menembus batas isolasi, maka terjadilah ledakan suara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.